akidah atau tauhid yang erat hubungannya dengan akhlak dan syariat. Ketiga-tiganya ini tidak bisa dipisahkan. Tauhid tanpa tasawuf rusak, dan syariat tanpa tauhid juga rusak. Jadi ketiga-tiganya harus dipelajari supaya agama kita ini sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah, mudah-mudahan sampai malam ini kita masih diberi Allah pertolongan berbuat baik, karena tidak ada kebaikan yang bisa kita lakukan tanpa pertolongan Allah, dan tidak ada dosa yang bisa kita hindari tanpa pertolongan Allah juga. Inilah makna daripada la haula wala quwata illa billah. Bersolawat kita kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Beliau adalah guru kita yang harus kita tiru, kita contoh di dalam segala segi kehidupan kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah solat Isya yang saya muliakan, kita lanjutkan mempelajari mengenai akidah atau tauhid yang erat hubungannya dengan akhlak dan syariat. Ketiga-tiganya ini tidak bisa dipisahkan. Tauhid tanpa tasawuf rusak, dan syariat tanpa tauhid juga rusak. Jadi ketiga-tiganya harus dipelajari supaya agama kita ini sempurna. Sudah kita pelajari bahwa ketakwaan adalah berdasarkan kepada kebersihan kita dari dosa. Semakin bersih kita dari dosa, berarti kita semakin dekat kepada Allah, semakin takwa namanya, dan semakin besar nilai ibadah kita. Jadi hati kita pun harus kita jaga. Termasuk yang paling sulit adalah menjaga harta. Apabila kita ingin melihat kebersihan seseorang, maka lihatlah pada harta. Karena tidak sedikit orang yang rajin beribadah, tapi hartanya bercampur. Ada kalanya bercampur dengan hasil tipuan. Ada kalanya bercampur dengan riba.
ada kalanya bercampur dengan pusaka warisan yang tidak dibagi sesuai dengan faraid. Itu semuanya mengotori harta kita dan itu akan merusak kepada ibadah. Ada seorang sahabat yang sangat baik kita contoh di dalam menjaga keluarganya daripada harta yang haram. Seorang sahabat ini diceritakan bahwa setiap selesai sholat subuh dia tidak pernah duduk berzikir. Selesai salam langsung keluar. Rupanya beberapa sahabat memperhatikan. Lalu mereka mengadukannya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, si fulan itu setiap selesai sholat subuh tidak pernah duduk berzikir dan berdoa. Selesai salam langsung pulang. Mendengar pengaduan itu, Rasulullah langsung memanggil sahabat tersebut. Wahai si fulan, kemari dulu. Lalu datang sahabat tersebut. Ada apa ya Rasulullah? Mereka menyampaikan kepadaku bahwa engkau setiap selesai sholat subuh tidak pernah ikut berzikir, tidak pernah ikut berdoa, langsung pulang. Kenapa engkau demikian? Tanya Rasulullah. Maka dijawab oleh laki-laki itu, sahabat Nabi tersebut, ya Rasulullah, saya berjiran dengan sahabat saya. Di dekat batas tanah kami itu ada satu pohon korma. Pohon korma itu condong kepada tanah pekarangan saya. Dan pohon kormanya itu lebat buahnya. Malam-malam banyak berjatuhan. Maka jatuhnya ke tanah saya. Karena pohonnya itu condong kepada tanah pekarangan rumah saya. Maka segera saya pulang ya Rasulullah. Untuk mengambil buah korma yang jatuh ke pekarangan saya dan meletakkannya ke tanah pekarangan jiran saya. Saya khawatir kalau saya duduk di masjid berzikir, berdoa panjang, nanti anak saya bangun, takut saya mereka ambil buah korma yang jatuh tersebut. Karena itu bukan milik kami, tapi milik jiran saya sendiri. Begitu dia menjaga anaknya daripada makanan yang haram. Dia tinggalkan yang sunat. Dia tinggalkan zikir, dia tinggalkan doa. Karena ingin menyelamatkan anaknya daripada makanan yang haram. Ini tentu menjadi suatu pemandangan bagi kita. Kita sampai di mana menjaga anak kita daripada makanan yang haram. Terkadang kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikan saya anak yang solih, tapi makanannya bercampur. Terkadang campur dengan riba. Terkadang bercampur dengan hasil penipuan. Atau mungkin kita tidak memberi makanan yang haram kepadanya. Tapi kita tidak tahu kemana dia pergi. Entah apa yang dimakannya, entah apa yang diminumnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini adalah suatu masukan bagi kita dari sahabat Nabi. Jangan kita asyik beribadah sementara anak kita tidak tahu kita apa yang mereka lakukan. Entah pergi mereka ke sana menghisap lem banteng, entah mereka mabuk-mabuk,
entah berjudi, entah apa yang mereka kerjakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, jadi mendapatkan takwa ini, apalagi mendapatkan anak yang solih, itu bukan urusan yang mudah. Tapi kalau kita berhasil, tentu hasilnya sangat memuaskan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang saya hormati. Oleh karena itu, kita jaga diri kita dan kita jaga keluarga kita. Anfusakum wa ahlikum naro. Pelihara dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Memeliharanya tentu dengan menjaga supaya tidak ikut-ikutan berbuat dosa. Kalau anak-anak kita, yang paling utama adalah menjaga tidak ikut-ikutan mengkonsumsi yang dilarang. Banyak macamnya, tentu kita sudah sama-sama tahu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian mengenai tauhid ini, bisa kita latih dengan banyak membaca ayat-ayat yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah, termasuk mengenai sifat ilmu Allah, seperti di dalam surat Al-Hadid ayat yang keempat, firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam summa stawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma yakhruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Yang akan kita garis bawahi di sini tauhidnya, yang lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa-apa yang keluar dari bumi. Apa yang masuk, berapa tetes hujan yang masuk ke bumi, itu semuanya diketahui Allah. Bayangkan, air yang menetes ke bumi itu diketahui Allah. Lalu kenapa kita merasa tidak ada yang mengetahui di saat berbuat dosa? Jadi tidak cukup hanya membaca ayat, mengartikan ayat, tahu kita artinya, tapi kita jadikan sebagai ilmu dan keyakinan. Kalau jumlah air yang menetes saja ke bumi diketahui Allah, apalagi saya sebesar saya ini, saya berbuat merasa tidak diketahui Allah, tentu ini adalah merupakan kebodohan. Kita ini kan terkadang merasa, tidak tahu orang, saya buat seperti ini. Tidak akan kedapatan kalau saya buat seperti ini. Kalaupun nanti kedapatan, paling bisa kami berbagi. Itu namanya nanti maksiat, apalagi maksiat massal lagi namanya, sama-sama. Karena dia tidak mengingat pertanggungjawaban kepada Allah. Dia hanya memikirkan manusia. Kalau bisa selamat dari kejaran manusia lah aman. Tapi dia tidak mengingat kejaran Allah. Allah tahu, Allah melihat apa yang dilakukannya. Kemudian, wa ma yanzilu minas samai wa ma yakhruju fiha. Dan Allah tahu apa yang turun dari langit seperti malaikat. Ribuan malaikat turun dalam satu malam ke bumi ini. Dalam satu orang saja 4 malaikatnya sekarang. Satu di depan, satu di belakang, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri.
Dalam satu orang 4 malaikatnya. Berapa orang di atas dunia ini? Turun setiap malam malaikat itu. Nanti subuh sedang kita sholat, mereka naik lagi ke langit. Malaikat yang jaga siang turun pada waktu subuh. Mereka itu bertemu pada waktu subuh itu. Itu semuanya sepengetahuan Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Ini yang sering kita lupakan. Allah bersama kita di mana kita berada. Kita bersama-sama seperti ini, Allah bersama kita pengawasannya. Kita sendirian nanti di rumah bersama kita. Kita diawasi Allah. Sendirian di kantor diawasi Allah. Andaikan 50% saja kita orang Indonesia yang benar akidahnya, alangkah makmurnya kita di Indonesia ini. Orangnya jujur. Jadi kejujuran itu adalah akibat kurang akidah. Sekolah tinggi, S1, S2, S3, tapi Tuhan tidak dikenal. Asalkan dapat berlindung, berbuat. Dapat berlindung, berbuat. Nah, itu orang yang tidak mengenal Allah. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah mengetahui, Allah melihat apa-apa yang kamu lakukan. Apa saja yang kita lakukan dilihat oleh Allah. Banyak hikmahnya ini. Yang pertama, kita tidak merasa sepi. Kenapa? Bersama saya ada malaikat. Bersama saya ada pengawasan Allah. Kalau ada sesuatu yang terjadi, saya mengadu kepada Allah. Kita terkadang rasa sepi. Kenapa? Tidak ada kawan. Kalau nanti terjadi apa-apa, tidak ada yang tahu. Itu berarti dangkal akidahnya. Kalau ada yang terjadi, Allah yang tahu. Manusia ini tidak bisa menolong kita. Hanya Allah yang bisa menolong. Oleh karena itu tenteram hatinya. Kalau apapun yang terjadi, Allah yang maha tahu, Allah yang menolong saya, tidak mengharapkan tolongan makhluk, hanya Allah yang diharapkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang saya hormati. Jadi ayat-ayat yang seperti ini kita biasakan memahami, menghayati seperti yang disampaikan oleh Bapak Rahmat Habibi waktu ceramah subuh hari Minggu yang lewat. Aku suruh awak menangi ini semertambah ilmuku. Baca, pahami, hayati. Jangan hanya membaca, mengartikan, tetapi menghayati. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah melihat apa-apa yang kamu lakukan. Kalau begitu, apa yang saya lakukan dilihat oleh Allah. Sehingga sampai pun di kamar mandi kita disuruh berpakaian sopan. Karena kita disertai oleh malaikat. Malu malaikat melihat kita tidak berpakaian sopan di kamar mandi. Nah, begitu indahnya orang yang beriman. Dia sendiri pun sopan, apalagi di halayak ramai. Jadi orang-orang yang berbuat maksiat dengan secara bergurup-gurup, berkongsi, alangkah bodohnya orang yang seperti itu. Kelihatan necis, kelihatannya gentleman, rupanya orang-orang bodoh. Jadilah kita orang yang cerdas. Bagaimana orang yang cerdas merasa diawasi Allah? Mohon maaf atas segala kejanggalan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup dengan doa kafaratul majalis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.